Dewa medis terkuat. Bab 475. Hehehe, kau ingin aku menyerah. Aku khawatir kau tidak punya kekuatan untuk melakukannya, kan? Kenapa kau tidak berhenti menjadi penguasa kota dan menjadi istri kapalku saja? Pengadilan kematian. Wajah cantik Qiu Yiren sedingin es. Langkahnya ringan, rok panjangnya berkibar bak peri. Saat tangan gioknya menari, cahaya putih melesat keluar, dan ternyata itu adalah pedang giok putih. Meskipun pedang itu terbuat dari giok putih, namun pedang itu sangat tajam. Saat energi spiritual Qiu Yiren dimasukkan ke dalam pedang, tiba-tiba pedang itu memancarkan sinar dingin yang membekukan udara di sekitarnya. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling mengerikan adalah es tersebut membentuk beberapa bayangan pedang, yang benar-benar melesat maju seiring dengan gerakan Qiu Yiren. Gerakan menyerang Qiu Yiren diarahkan pada Luolai, sementara bayangan pedang itu membunuh para bajak laut antar bintang di sepanjang jalan. Melihat cahaya putih yang melesat ke arahnya, sekilas keserakahan terpancar di mata Luolai. Senjata yang hebat. Sepertinya kalian para penguasa kota benar-benar telah menghasilkan banyak uang. Qiu Yiren berkata dengan dingin. Itu bukan urusanmu. Luolai menjilat bibirnya dan berkata, setelah aku membunuhmu, benda-benda ini akan menjadi milikku. Apakah menurutmu ini ada hubungannya denganku? Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Gerakan Qiu Yiren telah tiba di depannya. Luolai berteriak dengan marah dan menggoyangkan lengannya. Energi meledak, menghancurkan pakaiannya dan memperlihatkan sepasang gelang tembaga murni. Materialnya tentu bukan tembaga murni, melainkan logam langka di alam semesta. Meskipun nilai benda itu tidak sebagus milik Qiu Yiren, itu juga merupakan barang bagus. Begitu gelang itu dikeluarkan, kekuatan pukulan Luolai tiba-tiba meningkat, dan energinya pun meningkat 2 kali lipat penuh. Saat kedua energi itu bertabrakan, gelombang cahaya menyapu lebih dari 100 garnisun dan penjaga antar bintang di sekitar kedua pria itu. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka berdua. Gelombang kejut terus berlanjut, satu demi satu, dan pemandangan angin kencang yang mengerikan membuat orang-orang di sekitar tidak berani mendekat. Duel antar master sangatlah kuat, dan intensitas fluktuasinya membuat orang sekitar tidak mungkin mendekat, apalagi melakukan serangan diam-diam untuk membantu. Konfrontasi berlangsung selama lebih dari 3 detik, di mana total 300 gelombang kejut meledak. Lalu, disertai suara ledakan dahsyat yang menghantam, mereka berdua mundur bersamaan. Qiu Yiren mundur 100 meter, sementara Luolai mundur 250 meter. Perbedaan kekuatan antara keduanya dapat terlihat jelas. Qiu Yiren mencibir. Kau ingin menyerang kota Jianshui dengan cara seperti ini. Kau hanya melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Luolai si janggut tertawa lagi dan berkata, tidak mungkin bagi kami para kapten untuk mengalahkan kalian para penguasa kota yang sah dari Istana Abadi. Namun, kami bukan hanya 8 kapten. Qiu Yiren menyipitkan matanya dan memikirkan apa yang dikatakan pihak lain. Saat berikutnya, di kota Jianshui, 100 mil jauhnya, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar. Ledakan itu membuat api membumbung tinggi ke angkasa dan asap mengepul lurus ke angkasa, menerobos awan dan memenuhi langit, menghalangi langit berbintang. Gelombang kejut menyebar kemana-mana, dan hanya dengan satu serangan ini, area dalam radius setidaknya 10 km menjadi gelap gulita. Jelaslah bahwa serangan tadi telah menewaskan sedikitnya semua orang dalam radius 10 km. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat? Pupil mata Qiu Yiren mengecil, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan serangan tadi membuatnya merasa takut. Kekuatan itu setidaknya harus berada pada tingkat ke-9 alam pembunuh dewa. Si jenggot hitam Luolai mengatupkan bibirnya dan berkata dengan senyum jahat. Menakutkan. Sejujurnya, tidak apa-apa. Dia adalah Raja Bajak Laut baru kita, Ningxu. Ningxu. Itu benar-benar dia. Ini tidak mungkin. Kenapa Ningxu ada di sini? Bukankah seharusnya dia dikurung di penjara? Hehe. Tentu saja kami menyelamatkannya. Kekuatan Ningxu setidaknya berada di peringkat 5 teratas di antara semua penguasa kota di Guangcheng Immortal Mansion. Dia berada di level ke-9 alam pembunuh dewa. Bahkan jika kalian semua penguasa kota digabung, kalian mungkin bukan lawannya. Dan kami masih memiliki 8 kapten. Kali ini, kalian 8 penguasa kota pasti tidak akan bisa melarikan diri. Bajingan sialan. Qiu Yiren meludah dengan ganas dan menyerbu ke depan lagi. Dia harus mempercepat proses penanganan Luolai.
Hanya dengan cara ini dia dapat kembali membantu kota Jianshui. Kalau tidak, begitu Ningsu berkuasa, mereka akan mendapat masalah besar. Dan di kota Jianshui, seorang tokoh muda berjalan bebas di jalan dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap kali dia berjalan melewati suatu area, ledakan akan otomatis terjadi di belakangnya. Jika ada pasukan garnisun dari kota Jianshui yang mendekatinya, mereka akan dibantai sesuka hati. Faktanya, bukan hanya pasukan garnisun, sekalipun pihak lawan hanyalah warga sipil, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Kalian semua dari Istana Abadi Guangcheng pantas mati. Guangcheng Jun. Anjing tuayan. Dasar binatang buas, hanya karena aku menyinggung putramu, kau merampas posisiku sebagai penguasa kota dan menjebloskanku ke penjara. Hari ini, aku harus membalas dendam. Aku akan membunuh semua penguasa kota di rumah abadi Guangchengmu, juga orang-orang biasa ini. Aku akan membunuh semua orang di rumah abadi Guangcheng. Pada saat ini, tiba-tiba, sosoknya tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Sebab, di antara semua rumah yang baru saja dihancurkannya, ada sebuah penginapan di sebelah kiri yang ternyata masih utuh. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu dia langsung meninju. Ini adalah hadiah yang sangat tinggi yang diberikannya. Tahukah Anda, di rumah-rumah tadi, dia hanya menggunakan pikirannya untuk meledakkan energi spiritual. Dan untuk yang ini, dia hanya melayangkan pukulan. Ledakan. Disertai ledakan keras, debu dan asap mengepul dan bumi berguncang hebat. Setelah melancarkan pukulan ini, dia perlahan menarik kembali tinjunya, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Omong kosong. Namun, sesaat kemudian, saat angin bertiup dan debu menghilang, pupil matanya langsung mengecil lagi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget dan benar-benar tercengang. Dia tahu lebih dari siapapun betapa kuatnya pukulannya. Akan tetapi, pada saat ini, bahkan pertahanan sebuah penginapan kecil pun tidak dapat ditembus. Apakah kamu bercanda? Dia mengepalkan tangannya, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa penginapan kecil ini akan menggunakan formasi pertahanan sekuat itu. Bahkan tinjuku tidak bisa menghancurkannya. Namun, jika aku, Raja Bajak Laut Agung Ningsu, tidak bisa membobol rumah kecil ini, maka aku terlalu sampah. Setelah berkata demikian, dia mengubah arah dan berjalan perlahan menuju penginapan. Bab 476. Ningsu perlahan datang ke depan penginapan kecil ini. Pemilik penginapan sudah gemetar ketakutan. Dia menyentuh formasi pelindung, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu meninju. Kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh tinju sekuat itu sebenarnya sama sekali tidak efektif. Semuanya terserap. Alis Ningsu berkerut lebih dalam. Kota Jianshui kecil ini ternyata memiliki formasi yang sangat kuat. Siapa yang menciptakannya? Pemilik penginapan itu berkerumun bersama, dan Ningsu mengaitkan jarinya ke arahnya. Datang. Pemilik penginapan itu menggigil hebat dan menggelengkan kepalanya cepat. Tidak. Tidak. Aku tidak akan pergi. Jangan bunuh aku hanya orang biasa. Ningsu berkata dengan dingin. Sudah ku bilang ke sini, jadi kau datang ke sini. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Tidak, aku tidak akan pergi ke sana bahkan jika aku mati. Pemilik penginapan itu bukan orang bodoh, dia melihat semuanya dengan jelas karena Ningsu baru saja membunuh orang di luar. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yuan Shu tidak bisa memasuki penginapannya, dia pasti akan mati jika keluar. Ningsu mencibir. Kau cukup pintar, dasar bajingan. Tapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa formasi ini dapat menghentikanku? Sebaiknya kau segera menyingkirkan formasi ini, kalau tidak, aku akan memberitahumu konsekuensinya jika melawanku. Pemilik penginapan itu berkata sambil meneteskan air mata. Aku tidak mau keluar. Bajingan. Kau cari mati. Ningsu melayangkan beberapa pukulan lagi, tetapi formasi itu tidak dapat digerakkan sama sekali. Sialan. Aneh banget ini. Tepat saat Ningsu hendak pingsan, sesosok tubuh putih bersih perlahan berjalan turun dari atas. Itu Xiao Chen. Dia mengerutkan kening, tampak tidak senang. Lelaki di hadapanku adalah seorang master tingkat ke-9 dari alam pembunuh dewa. Kalau bicara secara logika, dia pasti seorang kapten, kan? Sosok yang bertingkat tinggi, seperti itu, mengapa dia tidak pergi dan bertarung dengan para penguasa kota itu, mengapa dia datang ke sini dan mencari masalah denganku?
Dia tidak tahu bahwa formasinya sendiri telah sangat merusak kepercayaan diri Ningsu, itulah sebabnya dia menjadi sasaran Ningsu. Setelah melihatnya muncul, Ningsu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dengan penglihatannya yang tajam, dia secara alami dapat melihat bahwa Xiao Chen agak berbeda dari yang lain. Meskipun dia tidak dapat melihat kekuatan aslinya dengan jelas. Tapi orang ini jelas bukan orang biasa. Siapa tahu, formasi ini mungkin diciptakan olehnya. Apakah kamu yang membuat formasi ini? Xiao Chen tidak menjawabnya, tetapi hanya mengangkat tangannya sedikit, dan formasi itu segera disingkirkan. Melihat pemandangan ini, Ningsu tahu apa maksud formasi ini tanpa jawaban Xiao Chen. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga. Aku tidak menyangka kau memiliki pencapaian yang begitu mendalam dalam formasi pertempuran. Kurasa kau bukan penguasa kota Istana Abadi Guangcheng. Sayang sekali jika kau tidak dapat memanfaatkan kemampuan hebat seperti itu. Bagaimana? Apakah kau tertarik untuk bekerja sama denganku? Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Mengapa semua orang, setelah melihatnya, ingin merekrutnya sebagai bawahan mereka? Apakah dia terlihat seperti seseorang yang bisa menjadi bawahan orang lain? Melihat Xiao Chen tidak menjawab, Ningsu menduga bahwa dia mungkin ingin menjadi pejabat. Lalu dia tersenyum dan berkata, apakah kamu punya ambisi lain? Jika ya, aku sarankan kamu untuk segera membatalkan rencana ini. Dulu aku adalah penguasa kota Guangcheng Immortal Mansion, Ningsu. Sayangnya, aku dilarang karena menyinggung orang-orang berkuasa dan bahkan dipenjara. Sekarang aku dianggap sebagai bajak laut antar bintang, tetapi hidupku mungkin tidak lebih buruk dari mereka. Selama kamu menyetujui permintaanku, mulai sekarang, kamu akan menjadi saudaraku, Ningsu. Bagaimana menurutmu? Mendengar nama Ningsu, pemilik penginapan itu sepertinya teringat sesuatu dan langsung berteriak. Ningsu, kamu adalah Ningsu. Apakah kamu Ningsu, yang menduduki peringkat 5 teratas di antara banyak penguasa kota di Guangcheng Immortal Mansion? Benar sekali. Aku tidak menyangka masih ada beberapa orang di sini yang cukup berpengetahuan untuk mengetahui namaku. Namun, itu semua sudah berlalu. Sekarang aku adalah Raja Bajak Laut Antar Bintang. Bagaimana? Nak, apakah kau sudah memutuskan? Namun, yang menjawabnya adalah suara yang sangat tidak enak didengar. Kamu bertele-tele sekali. Hanya beberapa kata saja membuat wajah Ningsu langsung berubah dingin. Pemilik penginapan itu segera memberi saran. Tuan, jangan main-main. Kekuatan Ningsu luar biasa. Dia adalah pria yang sangat kuat, beberapa kali lebih kuat dari Tuan Kota Qiyu sebelumnya. Jika kamu tidak menuruti keinginannya, kamu pasti akan mati. Ningsu menaruh tangannya di belakang punggungnya dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi, penampilannya juga tampak sangat arogan. Dia benar. Sebaiknya kau dengarkan nasihatnya. Kalau tidak, aku jamin kau akan mati mengenaskan. Apakah kamu sudah selesai? Xiao Chen membuka mulutnya sedikit dan bertanya. Wajah Ningsu berubah muram lagi. Apa maksudmu sebenarnya? Xiao Chen melangkah maju dan menendangnya keluar karena kesal. Kau terlalu banyak bicara. Kau tidak bisa menyelesaikan apa yang kau bicarakan, kan? Pada saat itu, pemilik penginapan itu benar-benar tercengang. Bukankah Xiao Chen terlalu sombong dan kejam? Itu Ningsu. Dia adalah salah satu penguasa istana abadi yang tak tertandingi dan eksistensi super kuat di tingkat ke-9 alam pembunuh dewa. Jika orang awam melihat keberadaan seperti itu, mereka tidak akan bisa bersembunyi darinya. Hebat sekali kamu benar-benar memukulnya secara langsung. Apakah Anda lelah hidup? Bukan hanya dia, bahkan Ningsu sendiri pun sedikit bingung saat ini. Pihak lain benar-benar berani menyerangnya. Apakah dia gila? Tanpa keraguan sedikit pun, tubuhnya secara naluriah mengambil inisiatif untuk melawan. Akan tetapi, saat gerakannya bersentuhan dengan gerakan Xiao Chen, dia tiba-tiba merasakan momentum yang sangat kuat meledak dari Xiao Chen. Saat momentum ini keluar, seluruh bumi dan seluruh kota Jianshui bergetar seketika. Semua pihak yang bertikai terkejut. Dan hampir pada saat yang sama, kaki besar Xiao Chen telah meninggalkan jejak di tubuh Ningsu. Tidak bagus. Ningsu langsung putus asa. Energi yang hampir mengguncang bumi itu membuatnya sangat ketakutan. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa kuatnya Xiao Chen. Dia sudah mulai menyesalinya. Aku menyesali diriku sendiri karena berani menimbulkan masalah untuk orang seperti Xiao Chen.
Bukankah ini orang paling bodoh dari semua orang bodoh? Namun sayang, meski ia ingin lari, ia tidak dapat melarikan diri. Tak seorang pun dapat lolos dari jurus Xiao Chen. Persetan. Ini adalah kata-kata terakhir Ning Su dalam hidupnya. Bersambung.